Najwa Shihab dan Erick Thohir dicalonkan jadi pengurus PSSI. Sintayong dibidik Vietnam. Serta beberapa berita dari klub Liga 1 dan rumor transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memang telah menetapkan jika Muhammad Iryawan atau Iwan Bule akan tetap jadi Ketua Umum PSSI hingga masa jabatannya berakhir di 2023. Begitu juga dengan pelatih Sintayong yang diminta oleh Presiden tetap jadi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Presiden meminta Sintayong ditambah durasi kontraknya hingga 4 tahun lagi. Tapi wacana perombakan di tubuh PSSI terus menggema dan beberapa nama pun muncul sebagai kandidat calon ketua umum PSSI beserta pengurusnya. Salah satu nama yang paling diunggulkan jadi ketua umum PSSI adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi bukannya tak ada kendala jika Erick Thohir jadi ketum PSSI, dan kemungkinan belum bisa ya, karena Erick Thohir masih menjabat sebagai menteri saat ini. Erick Thohir kami nilai memang cukup bagus dan peduli pada sepak bola Indonesia. Tapi Erick Thohir pun seperti kita ketahui adalah tokoh yang sangat kental dengan sepak bola. Karena beliau ini adalah salah seorang pengusaha yang memiliki saham di sejumlah klub sepak bola di Indonesia. Ada beberapa klub yang dititipi saham oleh Erick Thohir seperti Persis Solo, Persib Bandung, dan Nusantara United. Ya memang tak ada aturan jika seorang ketua umum PSSI tak boleh punya klub. Tapi ini pun sempat diprotes dulu ya saat Edi Rahmayadi jadi ketum PSSI. Saat itu Edi Rahmayadi adalah presiden klub PSMS Medan dan harus meninggalkan PSMS karena jadi ketua umum PSSI. Lalu apakah Erick Thohir akan meninggalkan Persis Solo jika jadi ketum PSSI? Selain Erick Thohir, nama-nama ini pun banyak diusulkan jadi ketum maupun anggota Exco yang baru atau jajaran pengurus PSSI yang baru. Dan mereka adalah Najwa Shihab yang diajukan sebagai wakil ketua umum PSSI, Kaisang Pangarep sebagai penasehat PSSI, Ratu Tisha sebagai sekretaris PSSI, Akmal Marhali sebagai ketua Komdis PSSI, dan Jimmy Napitupulu sebagai ketua Komdis Wasit PSSI. Gimana nih menurut kalian dengan orang-orang ini? Sementara itu, pelatih Sintayong pun hingga saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh PSSI maupun pemerintah. Kontrak Sintayong sendiri akan berakhir pada Agustus 2023. Tapi pemerintah telah memberikan atau mengajukan agar Sintayong mau memperpanjang kontrak 4 tahun lagi. Nah, dengan Sintayong yang belum mau tanda tangani perpanjangan kontrak ini, membuat sejumlah negara kabarnya tertarik menggunakan jasa Sintayong, seperti Timnas Vietnam yang telah resmi melepas Park Hang-seo ke Timnas Malaysia. Begitu juga dengan Timnas Venezuela yang kabarnya juga tertarik menggunakan jasa Sintayong. Namun, belum satu pun ditanggapi oleh Sin. STY sendiri sempat mengunggah statement jika dirinya akan mundur dari Timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur. Meskipun diketahui unggahan tersebut bukanlah Sintayong yang tulis, tapi oknum admin STY yang tulis. Sementara STY tak tahu sama sekali. Kalau menurut saya pribadi sih, STY ini bukan tipe pelatih yang peduli politik deh. Dirinya tuh cuma fokus sama bola. Jadi kalau menurut saya, jika Sintayong ini diminta jadi pelatih timnas oleh pemerintah, ya pasti dia maulah.
Kita beralih ke berita klub dan rumor transfer terbaru. Sebuah klub asal Meksiko, Chivas Guadalajara, secara resmi mengatakan jika tertarik memboyong pelatih Persib Luis Milla untuk jadi nakoda baru tim asal Meksiko ini. Hal ini diucapkan sang direktur olahraga Chivas Guadalajara yang juga mantan pemain Real Madrid dan Spanyol yang juga rekan satu tim Luis Milla, Fernando Hierro. Hierro mengatakan Chivas saat ini tengah membidik sejumlah pelatih baru untuk menggantikan Cadena yang dicopot. Dan dari sejumlah nama tersebut ada nama Luis Milla. Alasan Fernando Hierro memilih Luis Milla dikarenakan Fernando Hierro telah tahu dan paham betul tipikal Luis Milla, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Bahkan kabarnya klub Chivas ini menawari Luis Milla dengan gaji seperti yang Luis Milla terima saat menjadi pelatih timnas Spanyol U21. Seperti diketahui, gaji Luis Milla saat menjadi pelatih timnas Spanyol U21 adalah sekitar 53,4 miliar rupiah per tahun. Jelas angka ini jauh lebih besar yang Luis Milla terima di Persib yang kabarnya hanya sebesar 2 miliar rupiah saja per bulan atau 24 miliar rupiah per tahun. Kontrak Luis Milla sendiri di Persib hingga 2024. Lalu, apakah Luis Milla akan ditikung oleh klub Meksiko ini? Jawabannya ya tentu tak ada yang tahu. Tapi yang pasti, jika liga segera bergulir, maka hal ini akan segera terlupakan. Tapi jika liga terus diundur-undur, bisa saja Luis Milla terima tawaran sang sahabat Fernando Hierro untuk tinggalkan Liga Indonesia dan pergi ke Liga Meksiko. Di sisi lain, Persib Bandung pun kabarnya akan meminjamkan beberapa pemain di putaran kedua ini. Salah satunya adalah dua bek sayap yang musim ini jarang dapat kesempatan tampil di Persib, yakni David Rumakik dan Erianto. Dua pemain ini kabarnya akan dipinjamkan ke tim Liga 2 Persipura Jayapura. Hal ini diutarakan manajer Persipura Jayapura, Ian Mandenas. Kami terus berupaya perbaiki skuad karena tujuan kami musim depan sudah kembali ke Liga 1. Kami sudah mendapatkan sang legenda Boas Solosa dan kami pun tengah upayakan pinjam beberapa pemain lagi. Ada dua dari Persib. Awalnya kami inginkan pinjam Kevin dan Ricky, tapi Ricky kabarnya tak dilepas oleh Persib. Jadi kemungkinan Kevin sama Erianto yang akan kami pinjam, ujar Ian Mandenas. Namun sekali lagi kami ingatkan apa yang diucapkan Ian Mandenas ini belum dikonfirmasi oleh pihak Persib. Jadi kemungkinan ini hanyalah gertakan semata. Kita akan lihat nanti. Dari PSM Makassar. PSM Makassar jadi tim pertama yang diaudit oleh tim Transformasi Sepak Bola Indonesia atau tim TTSI. Hal pertama yang diaudit oleh tim TTSI adalah stadion. Tim TTSI mempersilahkan PSM Makassar keluar dari Sulawesi Selatan dan mencari stadion baru. Karena dari hasil audit, stadion yang digunakan PSM tak lolos verifikasi, yakni Stadion B.J. Habibie Parepare. Selain faktor kursi yang belum pakai kursi single seat, Stadion B.J. Habibie pun kabarnya memiliki banyak kekurangan, seperti lampu stadion yang kurang terang, akses masuk dan keluar yang sedikit, dan lain-lain. Hingga saat ini PSM Makassar belum memutuskan akan memakai stadion mana. Namun kabar yang beredar, PSM Makassar akan memakai salah satu stadion yang ada di Kalimantan. Bisa Stadion Palaran, Batakan atau Stadion Aji Imbut. Borneo FC kabarnya mempersilahkan Persebaya untuk dapatkan penyerang muda timnas Indonesia Rabani Tasnim. Namun Borneo hanya melepas Rabani dengan status pinjaman hingga akhir musim saja. Dan akan melepas Rabani secara permanen jika Persebaya mau kucurkan dana senilai 3 miliar rupiah. Harga Rabani sendiri saat ini adalah 1,3 miliar rupiah. Tapi dengan status Rabani yang seorang pemain timnas, ada kompensasi yang harus dibayar tim peminat kepada Borneo FC. Barito Putra terus berbenah di jeda kompetisi ini. Selain memperpanjang kontrak beberapa pemain seperti Felix Kamuru, Barito Putra pun resmi mendapatkan kapten timnas U16 Muhammad Iqbal Gwijangge. Pemain kelahiran Sumedang keturunan Papua ini sebelumnya adalah pemain milik Porda Bandung dan klub Bayangkara FC. Iqbal ditransfer dengan harga cukup tinggi, yakni sekitar 1,1 miliar rupiah.
Dari Bali United, pelatih Stefanus Jugura tak mau bicara atau berkomentar soal rumor bek kiri andalannya yang Ricky Fajri yang kabarnya selangkah lagi akan berkostum Persib Bandung. Ya, sebelumnya santer beredar kabar jika Persib Bandung telah capai kesepakatan dengan bek kiri berusia 26 tahun ini untuk bisa pindah ke Persib di putaran kedua ini. Menurut Teko, saat ini dirinya hanya tahu semua pemain fokus latihan dan jika ada yang keluar maupun masuk itu hal biasa. Tapi Teko sangat menyayangkan jika benar Fajrin hengkang dari Bali United. Dari Madura United, nah kalau yang ini saya no komen deh, yaitu tuh tentang Presiden Madura Aksanul Kossasi yang marah-marah sama FIFA lantaran main fun game sama PSSI yang dianggap nggak berempati. Saya no komen deh, karena ya semua juga tahu siapa Aksanul Kossasi. Konglomerat ini emang sering marah-marah sih, jadi ya udah biasa. PSS Sleman kabarnya membidik dua pemain asing untuk menggantikan Michel Sagas dan Djihad Ayyub di putaran kedua nanti. Mereka adalah salah satunya mantan pemain PSG Guillaume Horao yang saat ini bermain di Liga 2 Prancis dan striker asal Jepang Masato Nakayama yang bermain di Liga 2 Jepang bersama Vegalta Sendai. Dua pemain ini kabarnya tengah dijajaki oleh pihak PSS Sleman dan akan diketahui hasilnya di Desember ini. Pasalnya kontrak kedua pemain ini akan berakhir di awal Januari 2023 di klubnya masing-masing. Nah, mungkin itu tadi berita di Rio Hotspot untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.